Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul etika, moral, susila, serta kebebasan, tanggung jawab dan hati nurani. A. Pengertian etika, moral, dan susila. Yang pertama, etika. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Latin ethos yang berarti kebiasaan. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang memiliki pengertian adat istiadat atau kebiasaan. Perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Dalam kajian filsafat, etika merupakan bagian dari filsafat yang mencakup metafisika, kosmologi, psikologi, logika, hukum, sosiologi, ilmu sejarah, dan estetika. Dari beberapa definisi, etika tersebut dapat diketahui bahwa etika berhubungan dengan 4 hal sebagai berikut. 1. Dari segi objek pembahasannya, etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. 2. Dari segi sumbernya, etika bersumber pada akal pikiran atau filsafat. Yang ketiga, dari segi fungsinya, etika berfungsi sebagai penilai, penentu, dan penetap terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Yang keempat, dari segi sifatnya, etika bersifat relatif, yakni sesuai dengan tuntunan zaman. Selanjutnya, moral. Kata moral berasal dari bahasa Latin mores, kata jamak dari mos, berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dengan arti kata susila. Fran Magnisuseno menjelaskan bahwa kata moral selalu mengacu kepada baik buruknya sebagai seorang manusia. Moral merupakan istilah tentang perilaku yang diterapkan kepada manusia sebagai individu maupun sosial, di mana apabila diartikan sebagai tindakan baik atau buruk dengan ukuran adat. Konsep moral dapat dibagi dalam 2 adat, yakni sebagai adat shohihah dan adat fasidah. Adat shohihah yaitu adat yang merupakan moral suatu masyarakat yang sudah lama dilaksanakan secara turun-temurun dari berbagai generasi. Adat fasidah yaitu kebiasaan yang telah lama dilaksanakan oleh masyarakat tetapi bertentangan dengan ajaran Islam. Di samping itu, apabila berbicara tentang moral, berarti kita juga berbicara tentang 3 landasan utama terbentuknya moral, yaitu diantaranya sumber moral yang berasal dari adat kebiasaan, di mana hal ini pembuat moral bisa saja seseorang raja, sultan, kepala suku, maupun tokoh agama. 2. Orang yang menjadi objek sekaligus subjek dari sumber moral penciptanya. 3. Tujuan moral yang mana diarahkan pada target tertentu. Selanjutnya, susila. Susila atau juga sering disebut kesusilaan berasal dari kata susila
yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu su yang berarti baik dan sila yang berarti dasar. Prinsip peraturan hidup atau norma. Dalam KBBI, susila berarti baik budi bahasanya, beradab, sopan, adat istiadat yang baik. B. Hubungan etika, moral, dan susila dengan akhlak. Etika, moral, susila, dan akhlak memiliki fungsi dan peran yang sama, yakni sebagai nilai dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk dihukumi baik atau buruknya. Sementara perbedaan antara etika, moral, dan susila dengan akhlak adalah terletak pada sumber yang dijadikan patokan dalam menentukan baik dan buruk tersebut. Jadi, jika etika, moral, dan susila menilai perbuatan baik dan buruk dengan bersumber pada akal, pikiran manusia, dan norma yang berlaku dalam masyarakat, berbeda halnya dengan akhlak yang menilai baik dan buruk yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Artinya bahwa etika, moral, dan susila berasal dari manusia, sedangkan akhlak berasal dari ajaran Allah SWT yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Namun di sisi lain, etika, moral, dan susila yang berasal dari pemikiran Barat terkadang memiliki kesesuaian dengan ajaran akhlak dalam Islam, dan banyak pula yang tidak sesuai dengan ajaran tersebut. Akan tetapi, Islam menganjurkan kepada kita untuk mengambil sesuatu yang dapat memberi manfaat dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, sehingga kita boleh mengambil ajaran dari etika, moral, dan susila yang dapat memberikan manfaat bagi kita dan menjauhi yang dapat menimbulkan kerusakan. Dengan demikian, keberadaan etika, moral, dan susila sangat dibutuhkan dalam rangka menjabarkan dan mengoperasionalisasikan ketentuan akhlak yang terdapat di dalam Al-Quran. Disinilah letak peranan dari etika, moral, dan susila terhadap akhlak. Pada sisi lain, akhlak juga berperan untuk memberikan batas-batas umum untuk universal agar apa yang dijabarkan dalam etika, moral, dan susila tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang luhur dan tidak membawa manusia menjadi sesat. C. Pengertian kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani. Kebebasan dapat diartikan sebagai kondisi di mana seseorang bisa bebas melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jika berbicara mengenai kebebasan, maka tidak dapat lepas dari persoalan kesusilaan. Manusia dikatakan bebas apabila ia dalam arti yang lebih tinggi terikat, yaitu terikat pada norma-norma. Apabila ia tidak mengakui hal itu, maka ia tidak bebas, karena secara demikian ia dikuasai oleh kecenderungan-kecenderungan ini, senantiasa tetap kuat pengaruhnya, dan keterikatan pada hukum yang lebih tinggi senantiasa tidak sempurna, sehingga manusia tidak dapat bebas sepenuhnya. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bertanggung jawab. Hati nurani. Hati nurani merupakan perasaan moral dalam manusia yang dengannya dia memutuskan mana yang baik dan buruk, dan
mana yang menyetujui atau menyalahkan perbuatannya. Menurut Profesor Dr. Ahmad Amin, hati nurani manusia itu terdiri atas 3 tingkatan, yaitu A. Perasaan melakukan kewajiban karena takut kepada manusia. B. Perasaan mengharuskan mengikutinya apa yang harus diperintahkan. C. Rasa seharusnya mengikuti apa yang dipandang benar olehnya. D. Hubungan kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani. Hubungan antara kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani dengan akhlak sangatlah jelas dan terikat. Kebebasan muncul karena adanya keinginan hati nurani untuk melakukan sesuatu. Perbuatan yang sesuai dengan hati nurani yang cenderung pada kebaikan disebut sebagai perbuatan akhlaki. Di samping itu, sekecil apapun perbuatan yang telah diperbuat akan memiliki konsekuensi yang kemudian mengharuskan pelaku bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Entah itu merugikan atau entah itu menguntungkan. Tidak akan ada tanggung jawab tanpa adanya kebebasan yang bersumber dari hati nurani. Dengan demikian, masalah kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani adalah merupakan faktor dominan yang menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan akhlaki. Disinilah letak hubungan fungsional antara kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani dengan akhlak. Karenanya, dalam membahas akhlak seseorang, tidak dapat meninggalkan pembahasan mengenai kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.